Nama John Herdman tampil mentereng sebagai pelatih timnas sepak bola Kanada. Dengan syarat pengalaman, Herdman yang kini menganggur masuk dalam radar PSSI di bursa calon pelatih timnas Indonesia. Ia merupakan mantan pelatih timnas Kanada, muncul setelah sejumlah media internasional menyebut Herdman telah berkomunikasi langsung dengan pihak PSSI. Herdman dikenal sebagai sosok yang berperan besar dalam membangun fondasi sepak bola Kanada, baik di tim putra maupun tim putri. Bersama timnas putra Kanada, ia membawa Kanada lolos ke Piala Dunia 2022, sedangkan bersama timnas putri Kanada, ia berhasil membawa Kanada lolos ke Piala Dunia Wanita 2015 lalu. Sebelumnya, nama Herdman sempat dikaitkan dengan timnas Jamaika pada tahun ini, meski akhirnya federasi mereka memilih pelatih interim. Meski begitu, Herdman menyatakan siap kembali ke level internasional. Keberadaan Herdman bersama skuad Garuda diharapkan bisa membawa terbang timnas Indonesia mulai tahun ini. Pemirsa, Sabtu pekan lalu, PSSI resmi mengumumkan John Herdman sebagai pelatih timnas Indonesia yang menandai dimulainya era baru sepak bola nasional. John Herdman dinilai memiliki rekam jejak yang dicari PSSI untuk meloloskan Indonesia ke Piala Dunia 2030. Dan untuk lebih lengkapnya, kita akan membahas dengan pengamat sepak bola, Bung Danes. Selamat sore, Bung Danes. Ya, halo Raisa. Ya, Bung Danes, menurut Bung Danes nih apa sih pesan dibalik menunjukkan John Herdman? Apakah ada sinyal perubahan paradigma atau sekedar respon terhadap tekanan publik saja nih, Bung? Ya, itu pasti karena kita tahu John Herdman ini punya reputasi yang mentereng ya di tim nasional Kanada dengan mampu untuk membuat Kanada lolos ke Piala Dunia Qatar. Bahkan John Herdman ini itu waktu sebelum Herdman memegang tim nasional Kanada itu di tahun 2017 kalau nggak salah ya, itu Kanada itu masih ada di peringkat FIFA 120, lalu bisa dinaikin ke 30-an. Ini berarti kan jelas efeknya sangat besar ya untuk Kanada. Jadi Kanada yang dulunya cuma anak bawang di zona CONCACAF, sekarang ya jadi salah satu tim papan atas seperti Amerika, Meksiko juga. Bahkan ya udah bisa nyalip negara-negara seperti Costa Rica gitu ya di zona CONCACAF. Nah, tapi Bung, Herdman ini kan sukses di Kanada dengan konteks infrastrukturnya dan juga budaya sepak bola yang berbeda lah ya. Ini seberapa besar peluang pendekatannya bisa berhasil di Indonesia? Ya, dengan pemain Indonesia yang materinya rata-rata adalah pemain heritage ya, atau pemain keturunan Indonesia yang lahir di Belanda, harusnya ini nggak ada masalah kalau dilatih sama John Herdman ya. Jadi secara komunikasi itu nggak ada problem, dan juga yang jelas emang Indonesia ini jarang-jarang juga ya punya pelatih dari Inggris gitu, karena terakhir tuh pelatih yang benar-benar Inggris ya itu Peter Witt terakhir, dan itu lumayan sukses sebetulnya walaupun pada akhirnya berakhir dengan pemecatan setelah gagal di Piala AFF 2007. Tapi emang sebetulnya ada Simon McManamy, tapi Simon McManamy ini memang dari Great Britain tapi dia orang Scotland. Oke. Nah, Bung, ini kan banyak yang menilai Herdman ini bukan pelatih instan, tapi itu pembangun sistem. Ini apa Indonesia ini tempat yang tepat untuk tipe pelatih yang seperti ini? Ya, problemnya adalah setelah pemecatan Sintayong, masyarakat Indonesia udah nggak mau tahu lagi sama proses. Jadi ya ibaratnya Sintayong dianggap sudah mampu untuk membuat Indonesia itu punya prestasi yang membanggakan. Lalu ketika Patrick Kluivert datang, nah ini Kluivert kan diharapkan ya udah nggak ada proses lagi, ternyata gagal untuk ke Piala Dunia. Nah, ini jadi tugas berat bagi John Herdman karena ekspektasi masyarakat ke sepak bola Indonesia itu terlanjur tinggi. Jadi kayaknya kalau untuk proses ini akan sulit ya, maksudnya ya penggemar sepak bola Indonesia udah nggak mau tahu lagi soal itu. Oke. Nah, tapi apa sih kekuatan dan juga titik rawannya Herdman dibandingkan dengan pelatih timnas sebelumnya? Ya, tapi yang jelas kalau John Herdman ini pastinya punya pakem yang betul-betul mantap ya, karena kalau Sintayong sendiri kita tahu waktu Sintayong atau di era Sintayong itu sering memainkan pakem 3 back, dan pemain-pemain Indonesia itu akhirnya terbiasa dengan itu. Nah, Kluivert sempat nyoba 4 back, akhirnya dibalikin ke 3 back juga. Nah, ini Herdman ini kayaknya nggak mungkin dia untuk main 3 back, karena selama karir kepelatihan dia kalau nggak pakai 4-2-3-1 ke 4-3-3, dan dia ini biasa main high press. Jadi beda sama Sintayong sama Patrick Kluivert yang bisa dibilang kalau untuk Patrick Kluivert sempat nyoba high press waktu lawan Australia dan akhirnya berujung dengan kekalahan waktu 5-1 ya. Nah, ini Herdman ini
Ya tampaknya dia adalah pelatih yang punya prinsip, ya gaya mainnya udah jelas. Dia tampaknya akan mencoba main high press. Nah, ini tinggal bagaimana apakah Indonesia bisa menerapkan ini. Karena Patrick Kluivert di awal kepelatihannya menerapkan ini nyatanya gagal. Nah, tapi menurut Bung Daniel sendiri, apa pemain Indonesia ini mau secara fisik ataupun mental ini cocok dengan gaya kepelatihannya Herman yang seperti itu? Ya kalau dilihat dari kebanyakan pemain Indonesia yang dibina di luar ya, dalam hal ini di negara Belanda, seharusnya sih kalau secara fisik udah nggak masalah ya untuk menerapkan apa yang atau menerapkan gaya permainan yang diusung oleh John Hartman. Nah, kalau menurut prediksi Bung Danes nih, perubahan sistem bermain Hartman ini akan signifikan nggak? Jika iya, itu akan ke arah yang seperti apa sih? Nah, ini yang menarik ditunggu ya. Ini yang menarik ditunggu, dan kalau ngelihat bagaimana gaya melatih Hartman di Kanada, itu ya seperti yang tadi saya bilang, Indonesia akan banyak bermain high press, udah pasti akan main dengan pola 4 back, tapi kita akan lihat apakah Hartman nantinya bakal pragmatis juga. Jadi akan menyesuaikan dengan kondisi yang ada di Indonesia. Gitu, karena kalau tim Indonesia kalau maksa main high press itu ditakutkan nanti ya terlalu banyak ruang-ruang yang bisa diekspos. Oke. Nah, Hartman ini kan cukup berpengalaman lah menangani tim multikultural atau multinasional lah. Apa Hartman ini akan lebih maksimal memanfaatkan pemain diaspora kelihatannya? Ya itu kemungkinan begitu ya, tapi kita harapkan dia juga memberikan ruang untuk pemain-pemain yang asli dibina di Indonesia. Apalagi kita tahu Indonesia juga, atau maksudnya pemain asli binaan Indonesia ini punya kualitas yang cukup bagus. Beberapa pemain, misalnya saja kalau Rizky Ridho sudah pasti, kita juga punya Ricky Kambuaya, kita punya Beckham Putra dan lain-lain. Nah, Bung Danes, ini kan Hartman ini kan cukup unik ya. Dia mampu membawa timnas putri maupun timnas putra Kanada ini lolos gitu ke Piala Dunia. Apa sih faktor yang bisa membuat dia seperti itu? Apakah gaya kepelatihannya atau apa yang membuat dia berbeda dan mampu melakukan itu? Itu filosofi sepak bola yang jelas yang dimiliki Hartman ya. Karena Hartman tentu saja dia punya prinsip yang sangat bagus. Maksudnya pola permainan dia jelas, pakemnya jelas. Dia selalu bermain dengan high press, dan itu ternyata cocok dengan tim nasional Kanada. Jadi kita lihat lagi nih apakah Indonesia bisa diangkat juga oleh Hartman. Kalau Kanada saja bisa atau Kanada saja peringkat FIFA-nya bisa giant leap. Nah, apalagi kalau Kanada saja peringkat FIFA-nya bisa giant leap. Nah, Indonesia bukan tidak mungkin bisa juga di tangan Hartman. Apalagi kita punya materi yang bagus. Nah, ini kan pemain Indonesia ini banyak yang diaspora, mungkin keturunan Belanda ini. Sedangkan Hartman ini kan berasal dari Inggris ya. Kira-kira ke depannya akan ada kesulitan nggak? Ya sepertinya nggak akan ada masalah bahasa ya, karena rata-rata pemain Indonesia yang lahir di Belanda itu bahasa Inggrisnya pada bagus-bagus. Mungkin cuma beda aksen aja. Kalau yang saya tahu deh ya, kalau orang-orang Belanda itu kan mayoritas itu aksennya dia belajarnya American English sih. Ya kalau John Hartman orang Inggris pasti dia pakai British, itu gak ada masalah sih kalau soal komunikasi, cuman masalah aksen aja. Nah, Bung Danes, ini kan Hartman kalau di menangani timnas baik putri putra dan di Kanada ini kan memiliki track record yang bagus ya. Tapi kalau di klub sendiri John Hartman ini seperti apa sih? Saya kurang paham nih soalnya. Ya, saya mengamati John Hartman itu waktu ngelatih Toronto FC dan gagal juga untuk masuk 10 besar Eastern Conference. Jadi di MLS itu, di Major League Soccer itu ya seperti di kompetisi olahraga Amerika lain ada Eastern sama Western Conference gitu ya. Dan Toronto itu tergabung di Eastern Conference, itu gak pernah masuk 10 besar. Tapi atau bukan ya itu sepanjang sejarah klub itu tidak pernah masuk ke 10 besar, dan ketika Hartman masuk ya sama aja prestasinya gitu-gitu aja. Tapi lagi-lagi kalau kita lihat pelatih timnas saat ini yang ada di dunia itu rata-rata gak punya prestasi yang mentereng di klub. Paling saya mencatat Thomas Tuchel sama Julian Nagelsmann aja yang prestasinya lumayan di klub. Tapi kalau dilihat yang lain, sama Carlo Ancelotti itu jangan lupa ya. Tapi kalau kita lihat lainnya, misalkan di Belanda Ronald Koeman jelas gak punya prestasi mentereng di tim nasional, dan juga tim-tim lain itu adalah, atau tim-tim lain itu dilatih sama
pelatih-pelatih yang memang di klub itu tidak terlalu sukses, dan itu memang ada perubahan ya di sepak bola dulu sama sekarang. Kalau dulu puncak karir seorang pelatih itu yang menjadi pelatih timnas. Sekarang dengan kekuatan uang yang dimiliki klub-klub, ya pelatih-pelatih bagus cenderung nggak mau untuk melatih negara. Berarti walaupun track record Hartman ini kurang bagus di klub, tapi dia memiliki prestasi di timnas Kanada, ini apakah berpengaruh terhadap kepelatihan dia di Indonesia? Nggak masalah sih. Jadi ya seperti yang tadi saya bilang, intinya yang namanya pelatih itu kayak jodoh-jodohan aja. Ada pelatih yang memang bagusnya di klub, ada yang pelatih bagusnya di tim nasional, itu aja sebetulnya. Jadi kalau kita lihat John Hartman bisa mengangkat Kanada sebegitu jauh, ya otomatis dengan materi yang dimiliki Indonesia udah banyak untuk menaturalisasi pemain heritage, seharusnya dia bisa mengangkat Indonesia ke level yang lebih tinggi lagi. Oke, terakhir Bung Danes, ini kan publik pasti menuntut hasil yang cepat, yang instan. Apa target paling realistis lah untuk Hartman di 6 bulan sampai 12 bulan pertamanya? Kalau target paling dekat itu kan Piala AFF ya. Yep. Itu kalau Piala AFF sih seharusnya udah target juara. Seharusnya, karena kita udah dari awal Piala AFF itu kita gak pernah juara. Dan seharusnya kalau kita ngomong kalau Indonesia sudah masuk level Asia, ya Asia Tenggara juara dulu dong gitu. Jadi itu yang harus dikejar oleh John Hartman dalam waktu dekat. Dan di Piala Asia nanti John Hartman harus bisa membawa Indonesia setidaknya ke 8 besar seharusnya. Targetnya ya. Ya. Baik Bung Danes, semoga kita lihat aja nanti seperti apa, dan semoga membawa timnas Indonesia menjadi lebih baik dan lebih berprestasi ya tentunya. Terima kasih Bung Danes atas waktunya bersama kami di Sindo Sore.